Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mantang geberi kepada katanya nikmat yang cukup le, sehingga pada uro yang mulianya kembali katanya jeta langkahkan kaki hati hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tunaikan salah sebuah kewajiban yang kena perintahkan oleh Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi khabar peringatan. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin. Maka beruntung katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kahudip ba akhir zamannya, walaupun hana pernah merumpok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cukup le kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada katanya menjadi umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khatib mengajak, marilah sama-sama ba'uro yang mulianya katanya tak perlu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tengok di yaumil qiyamah beliau akan menjadi memberi syafaat kepada katanya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal mimbar khutbah yang singkatnya, khatib ingin mengajak kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah untuk selalu dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa takwa yang sebenar-benar takwa dengan cara menjalankan seluruh perintah yang kanayu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak jauh tak tinggalkan pepemantong yang kana larang oleh Allah dan kana tham oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang cukup beruntung, orang yang akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka sepatutnya lah bagi khatib setiap Jumat untuk memberikan wasiat takwa kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari Jumat. Sebagaimana ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa itu sendiri cukup le diperintahkan oleh Allah dan disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga disebutkan buah ataupun hasil daripada ketakwaan menyolitiro hamba tersebut bertakwa kepada Allah. Di antara ayat yang neken oleh Allah Subhanahu wa taala neyu kepada kitanya bertakwa dalam surat Al-Hajj ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai segala manusia, neseru oleh Allah kepada seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Bertakwa dengan makna katanya ya ke Allah. Ya ke Allah beda katanya ya kepada makhluk. Ya ke makhluk biasa katanya menjauhi kepada yang takuti tersebut. Namun ya kepada Allah bukan malah menjauh daripada Allah, tapi semakin tapetoro kepada Allah. Takut katanya apabila Allah bengih, takut katanya apabila Allah murka kepada katanya, gesiksa dan gepato katanya dalam api neraka. Nyan yang dikatakan dengan makna takwa. Sehingga watekana rasa yo yang laginya katanya akan terus melakukan perbuatan yang geyu oleh Allah, tak pubut taat dan tak jauh yang ngetham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat syai'un azim, merupakan sesuatu yang cukup besar, sesuatu yang cukup mengerikan. Khatib ingin membahas tentang hari kiamat pada khutbah mimbar yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi peringatan kepada getanya memandung
yang hudib berakhir zamannya, yang kadang getanyo katua, yang kadang getanyo kalale, hana tingat le ke salah sabah tanda daripada hari kiamat yang wajib getanyo yakini. Karena sebagaimana yang disebutkan di dalam rukun iman, getanyo wajib meyakini adanya hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan seluruh alam semesta, dan Allah akan membalas seluruh makhluk, seluruh manusia menurut amal kebaikan dan amal perbuatan yang mereka lakukan semasa di dalam dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cukuplah ayat-ayat dan hadis daripada Nabi SAW yang menerangkan tentang terjadinya hari kiamat, bahawa kiamatnya adalah sesuatu yang pasti, kiamatnya adalah sesuatu yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di antaranya pada surat Al-Hajj ayat 7 juga mengatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna as-sa'ah, dan bahwa sungguhnya hari kiamat atiyatun, pasti akan datang, sesuatu yang wajib kita yakini, la raiba fiha, tidak ada keraguan pada terjadinya kiamat. Maka orang-orang yang mengaku Islam namun dalam hati jihna keraguan bahawa kiamatnya hana, bahawa kiamatnya adalah dongeng, bahawa kiamatnya cuma gepuyo-puyo oleh orang Tuhan ataupun gepuyo-puyo oleh Nabi kepada getanyo untuk beribadah kepada Allah, maka orang tersebut belum dianggap beriman kepada Allah. Karena orang yang beriman meyakini kiamat itu pasti akan terjadi. Namun sebagai seorang mukmin yang baik, yang betul-betul beriman kepada Allah, bukan cuma sekedar beriman, tetapi mempersiapkan, membuat modal dan persiapan menghadapi hari kiamat dan hari setelah kiamat itu terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ketika hari kiamat terjadi, Allah akan membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur. Getanyo mandum tayakini, getanyo akan mati, getanyo akan kepaso di dalam kuburan, maka akan pruh bak sabah saat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bak malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala pada kali yang pertama, hancur seluruh alam semesta. Makhluk yang hudib bak saatnya mati memandum, alam semesta yang kana puja oleh Allah mandum binasa, yang tinggal cuma Allah, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Maka ketika seluruh alam semestanya kehancur, mandum makhluk ke mati, Allah memerintahkan bak malaikat Israfil pada kali yang kedua untuk meniupkan sangkakala. Maka di saat itulah seluruh manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Maka ketika bangkit dalam alam kubur tersebut, hinankah mula daripada perjalanan getanyo menuju panjangnya masa untuk menjalani hari kiamat, yang hari tersebut kekal abadi, ratusan ribuan tahun yang hana akhir, berbeda dengan kehidupan dunianya. Kaum muslimin, getanyo hudib di dalam dunianya na batasan umur, dan umur dunianya pun na batasan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari kiamat, hari yang kekal abadi, hari yang lehuronya hanale uro-uro yang lain, maka manusia akan kembali kepada dua tempat, menyokan kepada oleh Allah dalam syurga, maka na'udzubillah orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah sangat dekat hari Allah taala akan menghisap manusia. Cukup to kau ura pembalasan, cukup to kau ura Allah taala akan dihisap, getanyo berhitung seluruh amalan yang getanyo pubut. Namun getanyo manusia wahum fi ghaflah, mereka manusia dalam kelalaian, mereka manusia sibuk dengan dunia, seakan-akan di dunia ini mereka hidup selamanya. Mereka tidak pernah membayangkan adanya hari akhir.
Mereka tidak pernah membayangkan bahawa mereka akan mati. Sibuk bekerja siang dan malam mengumpulkan dunia. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika ajal datang menjemput dan ketika Allah membangkitkan mereka dari alam kuburan. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka berpaling daripada hari kiamat tersebut. Inilah kondisi zaman yang terjadi saatnya. Takalan realita manusia di dalam kehidupannya hanya yang ingat kepada akhirat. Di dalam pekerjaan yang mereka lakukan pun, di dalam aktivitas yang mereka lakukan, seluruh perbuatan mereka tidak ada tergambar akan adanya hari pembalasan. Sehingga manusia dipubut puyang galak, dipahala puyang kepaharum oleh Allah, dizalimi manusia-manusia yang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Seandainya orang yang beriman, seandainya orang yang mengerti bahawa ana uro akhirat tengok, uro yang akan kebalas oleh Allah tip-tip perbuatan yang katanya pubut, maka katanya akan berhati-hati, maka katanya akan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut tu katanya akan kebalas dengan siksaan azab neraka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, uro kiamatnya adalah uro yang cukup mengerikan. Di dalam ayat dan dalam hadis cukup disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan nama-nama uro kiamatnya pun disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Cukup nama kan cuma tabah uro kiamat. Yang menunjukkan disebutkan oleh para ulama bahawa cukup raya, cukup mengerikan uro tersebut, sehingga disebutkan dengan berbagai macam nama. Tujuan jihlah katanya manusia untuk jid tacok i'tibar, untuk jid peringatan bahawa uro kiamat yang pasti terjadi. Dan uro kiamat yang metira manusia pun hana metujan pajan akan terjadi. Sehingga nah sebahagian orang-orang kafir gejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kapan kiamat itu terjadi. Maka Allah pun menjelaskan kepada Rasulullah yang mengetahui hari kiamat adalah Allah. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk menjelaskan tanda-tanda bahawa kiamat itu kapan terjadinya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala gepegah pajan kiamat, nyo pun le katanya akan membantah dan kadang tetap lalai di dalam kemaksiatan. Umpama kiamat keribetun tu kepegah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentai katanya manusia yang hawa nafsu yang jahat kepe tak ibadah hawai tat kiamat mantong trip. Menansi Allah Subhanahu wa taala kepesom kiamat, karena apakah seandainya kepegah kiamat yang kata, seandainya kepegah bahawa kiamat yang singoh akan terjadi ataupun tonuka akan terjadi, maka manusia tidak dapat lagi beraktivitas, tidak dapat lagi melakukan kegiatan seperti biasanya, karena ditakuti perasaan yo di dalam hati akan terjadinya kiamat. Sehingga urang hana merumpok le kerja, urang hana merumpok le pajubu, karena pakon tingat kiamat kata dah. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala gepesom hana gepegah pajan wate kiamat yang terjadi, supaya katanya terus bersiap-siap, terus waspada untuk mempersiapkan diri kapan kiamat itu terjadi. Karena kiamatnya pun disebut oleh Allah terjadi baghtatan, secara tiba-tiba. Manusia dalam keadaan lalai bakwatenya, tiba-tiba kiamat Allah Ta'ala lakukan, sehingga mereka menyesal di atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, nakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yushrabal khamr wa yadharuz zina. Di antara tanda-tanda kiamat adalah dirafa'nya ilmu, diangkatnya ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama. Nabi di dalam hadis juga menyatakan, dirafa'nya ilmu ataupun diangkatnya ilmu, bukan Allah mencabut ilmu di dalam dada manusia, tapi dengan cara mewafatkan orang-orang yang ahli ilmu. Takalan jino cukup le ka ulama-ulama katanya,
cukup leka gure-gure katanya yang memang orang yang nak ilmu kagecok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wafudnya ulama, meninggalnya ulama gua kepada Allah Subhanahu wa taala nyo merupakan tanda yang paling raya, bukti nyata bahawa kiamat cukup toka dengan katanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis nekeun, buaistu ana wasa'atu kahataini, diutusnya aku sebagai rasul, kata Rasulullah, dan terjadinya hari kiamat ibarat dua jaro, jaro telunjuk dan jari tengah. Maka jarak yang cukup dekat antara jari telunjuk dan jari tengah tersebut. Dan para ulama mengatakan tanda pertama kiamat adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan kaum muslimin, zaman terlebih pertuntun lahir Nabi, diutus Nabi yang merupakan awal daripada tanda kiamat. Maka jino cukup toka keadaan bertanya dengan huruf kiamat yang cukup mengerikan tersebut. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ilmu kagak angkat oleh Allah, ulama kagak wafud oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggallah manusia di dalam kejahilan, tinggallah manusia di dalam kebodohan. Mereka berguru kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Google, internet, YouTube dan sebagainya dijadikan sebagai panutan dan guru. Hanta tupat berbeza yang toh yang betul, yang toh yang salah. Sehingga orang-orang yang berguru kepada yang tidak memiliki guru, maka syaitanlah menjadi guru bagi orang tersebut. Maka orang yang akan tersesat dan akan dapat menyesatkan orang yang lain. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian tanda yang ketiga, yusrabul khamar. Apabila kiamat yang kata akan dihtakalon bahawa khamar, minuman keras, narkoba, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan banyak orang yang meminum dan memakainya. Baru-barunya dalam minggu yang kau likut tak dengar berita, tak baca bak koran dan takalon bak media, generasi muda katanya melakukan pesta miras di daerah Uleli dan di daerah Darussalam. Anak-anak muda yang agam dan yang inong kaum muslimin tepo anaknya. Anak katanya, anak orang Aceh, kadang di antara keluarga katanya ka berani terang-terangan melakukan maksiat, melakukan pesta miras, menyojamen orang kena ejek minuman keras gejak kedih lautin lampu gejek tirah na tahu kalau jino kadi mekat di kafe-kafe dan bahkan terang-terangan. Ho pemimpin katanya, ho orang-orang yang bertindak, yang bertugas untuk menangani masalahnya, menyo katanya tak biarkan maksiatnya terus merajalela, hana tak tegah, hana tak larang. Maka ingat kaum muslimin, Allah akan neberi azab kepada katanya mandum. Kon cuma orang yang melakukan maksiat, tetapi katanya pun orang yang taat, yang tak pegah yang kon urusan kamu tunggu, akan diberi bala dan akan kenong musibah tersebut. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, yang keempat, Rasulullah mengatakan tanda kiamat yadharuz zina. Zina akan nampak secara terang-terangan. Yang pun ka terjadi, tak baca bak koran, tak kalan bak media, kenyataan di lapangan, orang ramai tak melakukan zina secara terang-terangan. Kon cuma orang yang hana mengkawin yang melakukan zina. Bahkan orang-orang yang kana isteri, orang-orang yang kana suami, mereka melakukan zina secara terang-terangan. Menyonaruh di antara katanya tak bertaubat kepada Allah. Mari sama-sama kita laki ampun kepada Allah. Karena zinanya cukup berbahaya. Zinanya akan membawa kepada kefakiran dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila zina kan nampak terang-terangan, yang pun tanda bahawa kiamat cukup toka dengan katanya kaum muslimin. Yang cuma di antara kutbah tanda-tanda yang kecil yang sedang berlangsung dan terus berlangsung tanda tersebut hingga kiamat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kena tak sampaikan di antara tanda-tanda tersebut, beroh katanya orang yang jid ke panitia kiamat, beroh katanya orang yang mempersiapkan ataupun talake berbagah kiamat dengan cara tapujuh hal-hal yang menjadikan tanda tersebut bekna dalam diri katanya, bekna dalam keluarga katanya. Maka
selama mentong na ulama di antara katanya, selama mentong na gure-gure sajan katanya, mari sama-sama katanya menimba ilmu, menyohana tatimba ilmu, menyohana ta ikuti pengajian, akan gecok pulang urang yang tengok di Allah Ta'ala, sehingga katanya manusia di dalam keadaan yang gelap gulita. Menyohana li ulama yang membawa ilmu daripada Rasulullah, bakso katanya kena lakai petunjuk. Maka apabila ulamanya tak sia-siakan, ulamanya hana tak peduli, hana tak cok manfaat, maka tunggulah katanya di dalam kebinasaan, na'udzubillah. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat yang raya dan yang gohlam terjadi, bahawa singoh akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan keputubit siro makhluk yang bernama Dajjal. Nyan pun tanda pertama bahawa kiamat akan terjadi. Yang berarti totatkah masa kiamat dengan manusia. Kemudian di antara tanda besar daripada kiamat, Allah Ta'ala mengutus Imam Mahdi, salah seorang daripada zuriat keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan membawa umat manusianya kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyona orang yang mengaku, yang pegah bahawa Rasulullah yang hana keturunan, berarti dia adalah orang yang mengingkari adanya Imam Mahdi yang memang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Kemudian di antara tanda kiamat yang besar, turun Nabi Isa alaihissalam dan keluar Ya'juj Ma'juj, dan yang terakhir yaitu keluarnya matahari dari sebelah timur, dari sebelah barat. Maka apabila matahari kai terbit dari belah barat, nyo pintu taubat kaum muslimin hanali. Adapun katanya tak taubat, tak ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka taubat katanya hana getungli oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selamana kesempatan dan umur yang lebih oleh Allah, mari sama-sama katanya kembali untuk menuju kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Be'ruh katanya jid sebagai panitia kiamat, urang yang mengundang bencana dan mengundang kiamat semakin tu. Na'udzubillah.